Salam dalam kasih Kristus untuk kita semua. Saya terus berdoa saudara-saudara sehat dalam masing-masing panggilan Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai 32. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami terus menjalani kehidupan sampai hari ini yang Tuhan perkenankan dengan segala perkara yang boleh Tuhan perkenankan terjadi di dalamnya. Kami mohon Tuhan berikan kami hikmat dalam tuntunan Roh Kudus. Kami boleh menjalani semuanya dengan baik. Kami akan merenungkan sabdamu. Kami mohon Tuhan bersabdalah, karena kami semua telah bersedia mendengarkan Engkau. Ampuni dosa kami, dengarkan doa kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kejadian 32 ayat 22 sampai 32, sabda Tuhan berkata demikian. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu, tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu berkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Amin, firman Tuhan. Tertolong karena anugerah Tuhan. Itu tema perenungan kita pada hari ini. Tertolong karena anugerah Tuhan. Artinya hidupnya Yakub, kalau misalnya kita berkaca langsung pada Yakub, semata-mata karena pertolongan Tuhan, karena anugerah Tuhan, maka dia ada sebagaimana ada pada akhirnya. Nah, Yakub dalam rangkaian bacaan kita sebenarnya sudah menjadi seorang yang sangat besar. Bukan badannya yang besar ya, tapi besar dalam arti kaya, punya harta yang banyak, punya kekayaan yang melimpah, dan seterusnya. Kalau misalnya kita sedikit menelisik seberapa besar hartanya Yakub dalam rangkaian bacaan kita bisa mendapatkan sedikit informasi bagaimana kayanya Yakub ini. Kalau misalnya kita melihat Kejadian pasal 32 ayat 14 sampai 15. Dalam kisah itu kan dikisahkan tentang bagaimana dia mempersiapkan persembahan kepada kakaknya Esau dalam bacaan sebelumnya. Kalau misalnya kita membaca bagian itu, kan di situ dikatakan dia mempersiapkan 200 kambing betina, 20 kambing jantan. Dia mempersiapkan 200 domba betina juga, 20 domba jantan. Dia mempersiapkan 30 unta yang sedang menyusui, artinya dengan anak-anaknya juga mau dipersembahkan. Lalu 40 lembu betina, 10 lembu jantan, lalu terakhir 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Kalau ada yang berpikir, Pak Pendeta, kenapa rata-rata persembahannya Yakub sama Esau itu rata-rata banyak binatang yang betina? Bukan tidak seimbang tuh, ada 200 lalu yang satu cuma 20 misalnya. Jangan tanya saya kenapa betinanya lebih banyak, tapi itu yang ada dalam Alkitab. Lalu jangan kemudian mengatakan, oh mungkin saja memang dari dulunya selalu betina lebih banyak daripada jantan. Itu bukan persoalan kita, tapi intinya katakanlah kalau misalnya kita sedikit mensimplifikasi cerita ini dalam artian apa yang kemudian dipersiapkan oleh Yakub bagi Esau, itu kemudian kita uangkan pada hari ini, kita ambil pukul rata saja. Misalnya kambing seekornya itu sekarang mungkin harga 3 juta, kali ini 220, oh itu 600 juta sekian. Begitupun dengan domba, kali ini misalnya 3 juta dengan 220 tadi jumlahnya 600 juta juga sekian kan. Unta misalnya, katakanlah dia 30 juta, kita kali 30 belum dengan anak-anaknya tadi, oh 900 juta.
Harga lembu 20 juta, katakanlah kita rata-rata kali 50 ekor tadi, luar biasa 1 miliar kan? Atau keledai tadi yang jumlahnya 30 tadi, jantan dan betinanya ya 30 kali misalnya, katakanlah rata-rata ya juga 3 juta, 3 kali 3 900 juta kan 3 miliar lebih loh. Itu baru sebagian persembahan, sebagian harta yang akan dipersembahkan oleh Yakub kepada kakaknya. Belum seutuhnya ini, belum seluruhnya hartanya, baru gift, baru present, baru sesuatu yang akan sifatnya menjadi kado bagi kakaknya. Luar biasa sekali. Sekali lagi memang Yakub ini dalam cerita ini memang sudah sangat kaya. Selain dia memang kaya ternak, kaya harta, memang dia juga kaya anak. Kan memang kayaknya Yakub ini berprinsip banyak anak, banyak rezeki, katakanlah seperti itu. Kalau anak-anak sekarang kan, orang-orang sekarang biasanya berpikir, banyak anak Pak Pendeta, banyak resiko. Tapi kan itu hal lain, banyak anak, banyak rezeki. Tapi dia juga kemudian kalau misalnya kita perhatikan, Yakub juga kaya istri. Lea, Rahel, Silpa, dan Bilha. Tapi jangan karena kemudian Yakub punya 4 istri lalu kita mengatakan, kalau tokoh Alkitab bisa punya istri lebih dari 1, masa kita tidak? Ya mereka kan punya sejarah. Saya mau tegaskan ini, jangan selalu ada saja orang yang selalu menggunakan cerita-cerita kisah Alkitab menjadi kayak, kenapa tidak bisa? Nah, ada di Alkitab Pak Pendeta. Sedari awal ketika Tuhan menciptakan manusia itu kan memang cuma pasangannya itu cuma 1, Adam dan Hawa, konsisten kan, Adam dan Hawa satu pasang. Lalu kemudian berangkat ke bawah, kita lihat misalnya katakanlah Nuh juga kan memang cuma punya 1 istri sampai dia meninggal. Begitu juga dengan Sem, Ham, dan Yafet dicatat dalam Alkitab, ya masing-masing istrinya. Ayahnya Abraham juga punya 1 istri. Lalu kemudian Abraham awalnya kan cuma punya 1 istri, siapa itu? Sarah. Tapi kenapa dia bisa beristri Hagar? Itu bukan karena kehendak Tuhan, bukan juga karena Abraham yang mau. Dan kalau saudara-saudara memperhatikan cerita itu, mengapa Abraham bisa memberi istri Hagar? Itu karena kehendaknya Sarah, yang kemudian khawatir, takut, gelisah pada pemenuhan janji Tuhan tentang akan diberikan keturunan. Karena saking gelisahnya, saking takutnya, saking khawatirnya tidak dapat keturunan pada janji Tuhan, dia yang kemudian meminta Abraham, berhampirilah Hagar supaya saya juga mendapat anak. Jadi Abraham bisa beristri 2 bukan karena maunya dan bukan karena Tuhan, tapi karena istrinya. Tapi jangan katakan, berarti kalau istri kita yang suruh kita Pak Pendeta bisa begitu. Tidak juga, tidak begitu maksudnya. Tapi cerita itu ingin mengatakan bahwa Abraham pada akhirnya beristri 2 bukan karena kemauannya, bukan juga karena rancangan Tuhan, tapi karena kelemahan Sarah, dalam arti kelemahan manusia. Kalaupun misalnya kita berkaca pada Yakub bisa punya 4 istri, kan awalnya cita-cita Yakub cuma punya istri 1, siapa itu? Rahel. Sampai dia rela kerja 7 tahun. Tapi siapa yang membuat dia beristri lebih dari 1? Ya Laban, mertuanya. Ketika dia sudah memberi istri Rahel, yang diberikan ternyata Lea. Pada akhirnya Lea dan Rahel ada persaingan, pada akhirnya sama-sama mengajukan budaknya kan, Bilha dan Silpa. Jadi lagi-lagi sebenarnya bukan karena keinginan Yakub, juga bukan karena rancangan Tuhan, tapi karena keterbatasan, kelemahan manusia yang kemudian membuat mereka itu seperti itu. Tapi kalau misalnya kita memperhatikan anaknya Abraham, ayahnya Yakub yakni Ishak, konsisten juga dia kan, cuma punya 1 istri, siapa itu? Ribka namanya. Jadi sekali lagi saya pertegas, jangan terlalu mensimplifikasi sesuatu ketika kita membaca lalu toko Alkitab bisa, masa kita ini yang mungkin cuma kios-kios Alkitab atau warung-warung Alkitab kita tidak bisa? Kita kan ya dalam masa yang berbeda, dan kemudian juga itu tidak menjadi pembenaran untuk mengatakan saya juga bisa. Sekali lagi tidak menjadi pembenaran. Ingat saja, proses penciptaan pertama Adam dan Hawa cuma 1 pasang. Sekali lagi saya tegaskan bahwa kita telah melihat begitu kayanya Yakub ini. Meskipun dia kaya, dia tidak kemudian menjadi orang yang banyak kaya kata-kata. Kan ada begitu banyak orang yang kalau sudah kaya hartanya, kaya juga kata-kata. Banyak kemudian kekayaannya, uangnya, banyak juga kata-katanya dan seterusnya. Itu senantiasa hampir berjalan beriringan di mana-mana. Tapi saya percaya saudara-saudara tidaklah demikian. Nah, kita sedikit melihat bahwa sekali lagi dalam proses kehidupan Yakub, kalau kita melihat dia sudah ada dalam posisi yang sudah luar biasa baik di rumah mertuanya, tapi dalam pasal 31 ayat 3 dia disuruh pulang oleh Tuhan. Pasal 31 ayat 3 misalnya kalau kita membaca di situ, Tuhan kan katakan kepada Yakub, berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Perhatikan, Tuhan menyuruh dia pulang ke negeri nenek moyangmu. Kenapa ya? Karena itu perjanjian Tuhan dengan Abraham bahwa ada tanah yang akan kuberikan, negeri ini. Nah, Yakub sempat meninggalkannya, lalu dia harus pulang memenuhi janji Tuhan. Dan
kalimat yang penting dicatat ketika Tuhan menyuruh pulang adalah aku akan menyertai engkau. Sebenarnya ini sebuah kekuatan yang hebat bagi kita bahwa ketika Tuhan memberi perintah itu berkat. Sekali lagi, ketika Tuhan memberikan kita titah, ketika Tuhan memberikan kita harapan, di sana ada berkat. Di sana ada luar biasa kasih Tuhan. Di sana luar biasa kasih kuasa Tuhan. Ketika dia mengatakan, aku memberimu perintah, itu adalah berkat. Bukan sesuatu yang kemudian berat. Tapi kan begitu banyak orang yang kemudian kalau mendengar perintah Tuhan berat. Padahal itu adalah berkat ketika di sana ada perintah. Yakub diperintahkan pulang. Dan kemudian aku menyertai engkau. Lalu dalam perjalanan selanjutnya kalau kita membaca pasal 32, sebelum bacaan kita tadi dari ayat 1, ketika dia sudah disuruh pulang, dia berangkat pulang, ada cerita-cerita sebelumnya, lalu kemudian sampailah dia kemudian di sebuah daerah. Yakub melanjutkan perjalanannya pada pasal 32 ayat 1, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, ini bala tentara Allah. Sebab itu dinamainya tempat itu Mahanaim. Bayangkan ya, Tuhan menyuruhnya pulang. Di tengah perjalanan ada malaikat-malaikatnya berjumpa yang menjadi bala tentara. Yakub sendiri yang mengatakan, loh, bala tentara Allah, maka tempat itu dinamai Mahanaim. Tapi ketika kemudian dia sudah mau dekat berjumpa dengan Esau, di sini sudah mulai menarik ya. Lalu disuruhnya lah orang dulu pergi menghadap, sampaikan kepada kakakku, aku datang dengan keluargaku, dengan ternakku, dengan segala yang ada padaku. Ketika Esau mendengar itu, dalam bacaan kita kemudian dikatakan bahwa Esau kemudian bersiap-siap menjemput dan berjumpa dengan Yakub, tapi para pengawalnya, kalau kita memperhatikan pasal 32 ayatnya yang ke-6, dikatakan di situ, kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Yakub tiba, disuruh oleh Allah, ada bala tentara Allah. Disuruh menghadap Esau, ini utusannya, lalu pulang utusan dan mengatakan, Esau kakakmu sudah di jalan, ada 400 orang yang dia temui. Kata 400 orang yang bersama dengan Esau langsung membuat Yakub sesak di dada. Ayat yang ketujuh kan di situ dikatakan, lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Hanya karena mendengar kata 400 orang, kakaknya datang dengan 400 orang, pikirannya jadi jelek sekali. Aduh, mati saya ini. Saya mau dibantai oleh kakakku. Saya mau dihabisi oleh kakakku ini. Dia sudah datang dengan 400 orang. Bayangkan ya. Padahal dia belum mencari tahu sebenarnya. Kalau misalnya kita memperhatikan bacaan ini, baru sekedar mendengar berita kakaknya datang dengan 400 orang, dia langsung artikan bahwa kedatangan kakaknya itu untuk menghabisi dia, untuk memporak-porandakan dia, untuk melenyapkan dia. Ya tentu karena ini terkait dengan mungkin Yakub masih begitu menyimpan erat dendam kakaknya tentang kacang merah itu, hak kesulungan. Kan kita tahu cerita itu toh. Bayangkan, dia sudah punya banyak anak, punya banyak ternak, sudah sekian tahun dia pergi, tapi dendam itu tetap membesar di dalam diri Yakub dan dijadikan sebagai batu sandungan. Jadi bukan barang baru ya, yang namanya dendam itu susah sekali lepas dari pikiran dan hati kita. Senantiasa ada, dan apapun yang kemudian dilakukan oleh orang yang mungkin kita dendam, semuanya kita pikir jelek. Yakub kan baru mendengar ada 400 orang, tapi dia sudah artikan, aduh pasti kakakku melenyap. Kenapa dia takut kalau kemudian dia tidak mengartikan bahwa itu sesuatu yang berbahaya bagi dirinya kan? Nah ketika dia sudah berbahaya seperti itu, disusunlah rencana. Dia menyusun rencana untuk kemudian memisahkan grup, dua kelompok dari keluarganya, termasuk kekayaannya, dan termasuk yang paling penting adalah ketika dalam rencana ketakutannya itu, dia ingin menghadapi ketakutannya itu dengan persembahan yang kita sudah uraikan di awal tadi, Kejadian 32 ayat 14 sampai 15. Jadi Yakub ingin menyusun strategi untuk, dalam tanda kutip nih, menyuap, menyogok atau mempengaruhi kemarahan kakaknya dengan pikirannya, dengan kekuatannya, dengan apa yang ada padanya. Makanya dengan persembahan yang jumlahnya besar tadi itu, dia ingin menghadapi ketakutannya dengan itu. Dia ingin menghadapi kegelisahan dengan hartanya. Dia ingin menghadapi sesak hatinya dengan kekayaannya. Dia ingin menghadapi keraguan dan segala bentuk ketakutan sesak di dada dalam diri Yakub itu dengan harta yang melimpah. Berhasilkah? Berhasilkah Yakub dengan harta itu untuk kemudian menyelesaikan ketakutannya? Jawabannya adalah tidak. Mengapa?
Kalau Yakub yakin bahwa dengan kekayaannya dia bisa menyelesaikan ketakutan, kalau dengan hartanya dia bisa menyelesaikan kegelisahan, kalau dengan kekayaannya yang melimpah itu, dengan uangnya dia bisa menyelesaikan segala bentuk kegelisahan yang luar biasa berkecamuk dalam dirinya, maka dia tidak akan melakukan yang kemudian dalam bacaan kita memisahkan keluarganya, memisahkan ternaknya, membagi dua dan seterusnya kan. Tapi karena dia takut, dia ragu, bahkan keraguan, ketakutan, kegelisahan yang memuncak itu yang kemudian secara terakumulasi ada dalam pikiran dan hati Yakub, yang kemudian menjadi penggambaran yang hebat tentang bacaan kita, bagaimana dia bergulat dengan seorang laki-laki yang kemudian dikirim Allah sebagai gambaran bagaimana dia tidak bisa tidur semalam-malaman hanya untuk memikirkan apakah dia mau melangkah maju atau tidak. Jadi cerita soal bagaimana dia bergulat yang kemudian dikirim Allah, Allah hadir dalam dirinya, dalam diri seorang laki-laki untuk kemudian menyatakan dan mengajar kepada Yakub tentang sebuah perjalanan dan pergulatan kehidupan. Itu menjadi penting untuk kita pelajari, saudara-saudara. Setelah dia menyeberangkan, ketika dalam ayat yang ke-24 dikatakan, tinggallah Yakub seorang diri setelah menyeberangkan semuanya. Kenapa dia tinggal? Yang dia renungkan adalah bagaimana dengan diriku, bagaimana dengan kakakku. Jadi Yakub ini dilanda antara kerinduan untuk bersama-sama dengan kakaknya dan ketakutan untuk dilukai kakaknya. Ini tidak sama dengan rindu tapi benci ya, tapi rindu tapi takut. Dia sangat rindu untuk bersama dengan kakaknya, tapi juga pada saat yang sama dia takut pada apa yang akan dilakukan oleh kakaknya dan dia melakukannya. Dan ketakutan itu yang kemudian berakumulasi menjadi sebuah hal yang hebat. Dia bergulat semalam-malaman sampai fajar menyingsing. Allah hadir dalam diri seorang pribadi, bergulat dengan dia untuk menyatakan begitu beratnya apa yang dirasakan oleh si Yakub ini. Sampai-sampai dikatakan bahwa seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Saya tidak tahu, tapi sudah beberapa kali saya mendengar ketika orang punya masalah besar, dia sampai mengatakan, kepalaku serasa mau pecah memikirkan masalahku. Kepalaku rasanya sudah tidak mampu lagi untuk menampung begitu beratnya pergumulan hidupku. Sama persis. Kepalaku sudah tidak bisa beristirahat, bahkan kadang-kadang saya tidak bisa tertidur semalam-malaman karena sebuah persoalan dalam hati, dalam pikiran. Ini banyak terjadi. Kita tidak bisa tidur, kita tidak bisa istirahat dengan baik karena adanya masalah. Itu juga dialami oleh aku. Bergulat, bahkan digambarkan dia seolah-olah berkelahi dengan seorang laki-laki dalam bacaan kita. Nah, menariknya adalah dalam proses perkelahian itu dikatakan bahwa orang itu kemudian memukul pangkal paha Yakub, lalu kemudian Yakub ini pincang dan seterusnya. Menarik bahwa Yakub yang adalah seorang yang kaya tadi, seorang yang punya segalanya tadi, seorang yang mampu untuk melakukan apa saja menjadi pincang. Tapi dalam proses bacaan kita setelah dia pincang, kalau kita mau membaca bacaan ini bukan hanya bacaan kita, dalam proses keseluruhannya, dengan proses yang pincang itulah yang kemudian Yakub berbangun, berdiri di pagi hari, dan kemudian punya keberanian yang hebat untuk kemudian berjumpa dengan kakaknya. Sekali lagi, dalam proses yang pincang, proses perjumpaan dengan pergulatan dengan Allah dan kemudian pergulatan dengan manusia, itulah yang digambarkan dengan ketakutannya, dengan rasa gelisahnya yang luar biasa. Dia kemudian ada pada situasi yang kemudian tidak mampu lagi membuatnya seperti semula. Tapi yang menarik bahwa dalam pergulatan itu muncul sebuah hasil yang hebat. Apa hasil yang hebat? Dari situ Yakub kemudian diubah namanya menjadi Israel, sekaligus dia menjadi berkat. Dan Yakub kalau kita perhatikan namanya kan dalam bagian tertentu bisa berarti orang yang selalu mengambil posisi orang lain. Diubah menjadi Israel yang adalah milik Allah, kesayangan Allah, kepunyaan Allah, bisa juga menjadi pejuang Allah. Jadi dari pergulatan yang hebat tentang pergumulan itu lahirlah sebuah status bahwa dia sekarang menjadi milik Allah, bukan lagi milik hartanya, bukan lagi milik kekayaannya, bukan lagi mengandalkan apa yang ada kepadanya, tapi mengandalkan Allah. Jadi pergulatan yang panjang semalam-malaman itu melahirkan sebuah pengajaran iman bahwa bukan lagi kekuatannya Yakub yang akan dijadikan sebagai tameng dan pelindung, tapi semata-mata kekuatan Tuhan. Dari pergulatan yang panjang semalam-malaman itu melahirkan sebuah pengakuan iman bahwa bukan lagi pikiran Yakub yang akan dijadikan sebagai kalkulasi dalam menjalani kehidupan, tapi pikiran Tuhan.
dalam pergulatan yang panjang semalam-malaman itulah Yakub belajar bahwa bukan lagi apa yang kemudian menjadi kekuatannya, apa yang menjadi kuasanya, apa yang menjadi pangkat jabatannya yang akan menjadi perisai yang hebat bagi dia, tapi semata-mata karena kuasa dan penyertaan Tuhan yang bisa membuatnya untuk melangkah maju. Bayangkan, justru ketika dia masih kuat, dia bisa lari untuk kemudian melindungi apa saja ternaknya kan. Tapi justru ketika dia sudah pincang di pagi hari, dia bangun untuk kemudian melanjutkan perjalanannya dan berjumpa dengan kakaknya. Dia sudah punya keberanian bahwa oh iya, dengan demikian Allah ingin menyatakan kepada Yakub bahwa mulai hari ini kau pincang, tapi kau tidak akan pernah mati di hadapanku atau di hadapan orang lain. Kau lemah, tapi sebenarnya kau kuat karena ada saya. Kamu terbatas, tapi kamu tidak akan pernah diapa-apakan karena ada kuasaku yang tidak akan pernah habis melindungimu. Dan kalau misalnya kita membaca ayat pasal 33 ayatnya yang keempat, setelah mereka berjumpa, tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Bayangkan itu. Pikiran Yakub awalnya dia ingin menyuap kakaknya supaya dia tidak apa-apain, tapi pikiran Tuhan berbeda. Dia mempersiapkan segala sesuatu untuk menghadapi ketakutannya, tapi Tuhan datang untuk mengatakan, oh jangan. Kan Esau tidak berlari mendapatkan dia karena Esau sudah diberikan 3 miliar. Esau tidak mencium adiknya karena Esau telah mendapatkan 3 miliar lebih. Esau tidak mendekap, tidak bertangis-tangisan dengan adiknya hanya karena Yakub sudah memberinya harta yang banyak. Sama sekali tidak. Tapi apa yang menyebabkan? Itulah yang tema kita katakan, tertolong karena anugerah Tuhan semata. Siapa yang membuat hati Esau berlari, mencium, mendekap, bertangis-tangisan dengan Yakub? Pengasihan Tuhan semata. Tidak ada andilnya Yakub di dalam untuk merubah hatinya Esau. Tapi dari proses pergulatan itulah kemudian dia mengerti bahwa oh iya, saya tidak bisa menghadapi hari esokku dengan segala ketakutan-ketakutanku dengan dayaku sendiri. Tapi saya mau menghadapinya dengan Tuhan. Dan itu menjadi saksi nyata. Mestinya menjadi pengajaran hebat yang luar biasa bagi kita. Bahwa sejauh mana kepunyaan kita ini bisa menolong kita di hari esok. Bahwa sejauh mana apa yang telah kita kumpulkan ini menjadi sesuatu yang bisa menjadi penopang kita di hari esok. Rencana Yakub untuk berjumpa dengan Esau justru sangat berbeda dengan rencana Allah. Hati Yakub untuk berjumpa dengan Esau justru sangat berbeda dengan bagaimana hati Allah mengubah hati kakaknya. Dan sekali lagi saya sudah katakan tadi, Esau berlari mendapatkan adiknya bukan karena dia telah mendapatkan layanan dari Yakub yang luar biasa jumlahnya itu, tidak. Itulah yang disebut tertolong semata-mata karena anugerah Tuhan. Jadi ada begitu banyak orang di mana-mana yang ingin memperbaiki relasinya karena berbagai keuntungan dan berbagai perhitungan. Tapi hari ini kita membaca dan menyaksikan bagaimana satu-satunya hal yang bisa menolong kita untuk memperbaiki diri kita sendiri sebenarnya adalah kasih dan kuasa Tuhan. Sehebat apapun kita merancang sesuatu untuk menjadi baik pada diri kita, kalau itu tanpa Tuhan, kita bisa bayangkan tidak akan mendatangkan ketentraman, tapi kegelisahan yang berkelanjutan. Bayangkan, Yakub sudah membuat sebuah rencana yang hebat tentang bagaimana dia mau berrelasi baik dengan kakaknya, tapi itu tetap mendatangkan kegelisahan, tidak menghentikan kegelisahannya. Tapi ketika dia sudah bergumul dengan Tuhan, itu selesai. Jadi jika saudara-saudara, saya tidak katakan bahwa jangan mengumpulkan harta yang banyak. Tapi kalau itu yang menjadi andalan, itu yang menjadi kekuatan, itu yang kita anggap sebagai perlindungan yang hebat, maka percayalah, sampai kapanpun kita tidak akan pernah kehilangan ketakutan. Orang yang senantiasa mengandalkan pikirannya, uangnya, jabatannya, kekayaannya, hartanya, tanahnya, percayalah tidak akan pernah kehilangan kegelisahan. Dia akan terus-menerus mengalami itu. Ya, sederhana sih. Jika kita baru punya satu kendaraan, misalnya motor, ya biasa saja tuh hati kita toh. Tapi kalau sudah punya 2 motor, 3 motor, semakin banyak juga kegelisahan kita toh. Kalau kita punya mungkin banyak tabungan, baru 5 juta di bank, 10 juta di bank, 20 juta di bank, ya paling kita simpan biasa-biasa saja itu buku rekening kita atau ATM kita. Tapi kalau sudah ratusan juta, ngapain kemudian? Pasti semakin banyak juga kegelisahan. Semakin banyak yang kita miliki, yang kita anggap sebagai sesuatu yang bisa melindungi kita, justru semakin banyak ketakutan kita. Ketakutan jangan-jangan diambil orang, ketakutan jangan-jangan dirampok orang, ketakutan jangan-jangan dicurian, dan banyak macamnya. Saya tidak katakan itu tidak dibutuhkan, tidak. Tapi bahwa ketika itu yang mengikat hati kita, percayalah kita tidak akan pernah menyelesaikan kegelisahan.
Kalau itu yang mengikat perasaan kita, percayalah itu tidak akan pernah menyelesaikan ketakutan kita yang luar biasa. Nah, satu yang pasti bahwa kita ini harus mengakui, kita ini sampai hari ini ada karena semata-mata pertolongan dan pengasihan Tuhan yang hebat. Tidak ada yang lain. Dan memang hanya karena pertolongannya kita bisa ada, bekerja, berjumpa dengan orang lain karena pengasihannya. Dan yang terpenting adalah ketika kita memikirkan hari esok, jangan hitung dengan pikiran kita, tapi hitung dengan pikiran Tuhan. Kalau kita berpikir tentang masa depan anak-anak kita, keluarga, jangan hitung dengan perhitungan apa yang ada pada kita, tapi biarlah itu dihitung dengan hikmat Tuhan, bahwa saya tahu saya ini pejuang Allah, saya ini milik Allah, saya ini adalah Israel baru, juga telah menjadi milik Allah, maka saya tahu bagaimana Tuhan akan merancang hidup saya. Saya tidak perlu harus kemudian menjadi orang yang meragukan kuasanya menolong kehidupan saya, bahwa saya sudah membuktikannya sejak dari kecil sampai hari ini, semata-mata itu terjadi karena pertolongan Tuhan. Dan saya pun mengakui itu, bahwa saya ada sampai hari ini dengan segala yang telah menjadi bagian dari kesaksian dan tanggung jawab pelayanan saya, itu semata-mata karena pertolongan Tuhan. Apapun keadaan saya hari ini, saya tidak akan pernah mengatakan bahwa itu karena kemampuan otak saya, kemampuan saya belajar keras, kemauan saya untuk terus berusaha menjadi lebih baik ke sehari. Tidak. Saya bisa belajar keras, saya bisa bekerja keras, itu semata-mata karena semangat dan roh Tuhan yang terus menyala-nyala dalam hidup saya. Dan itu pun juga akan terjadi pada saudara toh, bahwa karena pertolongan Tuhan semata kita ada. Pun juga kalau kita bicara soal memperbaiki relasi dengan orang lain, itu yang terpenting. Semua relasi kita mungkin pernah mengalami konflik, mengalami masalah karena masa lalu dan seterusnya. Tapi percayalah, itu tidak akan pernah selesai kalau kita yang memikirkannya sendiri tanpa bergulat dan bergumul dengan Tuhan. Nah, kalau kita sudah bergulat dan bergumul dengan Tuhan tentang bagaimana memperbaiki relasi, ya ketika Tuhan katakan, lakukanlah yang terbaik, ampunilah sesamamu, berilah kemudian maaf kepada yang lain, maka lakukan itu dengan baik. Yang lucunya kalau kita sudah bergumul, bergulat dengan Tuhan, tapi kita tidak mau melakukan, apa hasil pergumulan kita dengan Tuhan? Itu berat. Yakub melakukannya. Setelah dia bergulat, bergumul dengan Tuhan, dia melanjutkan untuk berjumpa dengan Esau. Tidak ada masalah setelah itu kan? Dan kita tahu itu juga menjadi hasil yang baik-baik. Jadi semua yang kita alami, semua yang kita rasakan sampai hari ini adalah semata-mata karena pertolongan kasih Tuhan. Jadi teruskanlah hidup saudara untuk senantiasa terus bersama-sama memuliakan Tuhan dalam kehidupan ini. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur boleh menyaksikan kemurahan, kehebatan rencana Tuhan dalam kehidupan kami, bahwa semua yang kami alami adalah semata-mata karena pertolongan kasih-Mu yang luar biasa. Karena itu biarkan Roh Kudus-Mu berkarya sehingga kami senantiasa hidup dalam pengasihan Tuhan sepanjang kehidupan yang Tuhan karuniakan. Kami terus berdoa bagi kehidupan kami, panggilan kami, pekerjaan kami. Tuhan menolong kami sehingga kami boleh menunaikan segalanya dalam pertolongan kasih Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan sembuhkan. Jika ada yang berduka, Tuhan hiburkan. Jika ada yang bergumul, Tuhan berikan hikmat, mereka boleh jalan seluruh pergulatan imannya dalam pertolongan kasih Tuhan. Lanjutkan kehidupan pertolongan kami Tuhan, sehingga semuanya berjalan dalam kasih Tuhan. Dengarkan doa kami, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hai guys, terima kasih sudah nonton video kali ini. Dan jangan lupa subscribe channel kali ini. Dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya agar kalian mendapat notifikasi dari video selanjutnya. Oh iya, jangan lupa like video kali ini dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian semua. See you next time guys, dadah.